Tadi ini kan ada orang perempuan yang suka pamer, kan gitu ya, suka pamer, suka ya ibaratnya you can see lah, itu memamerkan dirinya. Itu pada zaman Bani Israel terjadi seperti itu. Cerita ini ya, cerita. Akhirnya si perempuan ini itu akhirnya tiap hari itu membuka pintunya, kan begitu, buka pintunya dibuka, rumahnya itu pamer-pamer dengan pakaian-pakaian yang ya bikin ya orang tertarik. Akhirnya satu ketika kan datang itu orang laki-laki itu datang ke mana ini, ke si perempuan ini dengan membawa 10 dinar, bawa 10 dinar. Ya akhirnya muncul lagi orang laki-laki datang lagi itu untuk bisa bisa ketemu, itu bayar dulu, itu bahasanya begitu. Nah satu ketika ini yang namanya barokah itu. Orang yang ada dua tadi itu saya katakan, orang yang ahli ibadah itu bisa terjadi karena dengan ibadahnya ini maka Allah menjaganya. Satu. Yang kedua, ada orang yang ibadah kalau tidak juga mendapatkan hidayah Allah, itu bisa tergelincir melakukan dosa juga. Lah ini ternyata ketika kita baca itu sampai akhir cerita ini orang yang ahli ibadah ini termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Bukan seperti yang saya katakan tadi itu, ada orang yang ahli ibadah itu kalau nggak mendapatkan hidayah, ketika tergelincir melihat dosa, melihat sesuatu maksiat, melihat apalagi dengan godaan-godaan wanita cantik, bisa tergelincir. Nah kita lanjutkan cerita ini. Akhirnya itu apa? Ada orang laki-laki yang ahli ibadah itu, ahli ibadah itu lewat di rumahnya orang yang cantik tadi itu. Ya, lewat 1 kali, setelah itu lewat 2 kali, ketika lewat 3 kali itu orang yang ahli ibadah itu akhirnya itu kesemsem juga. Itu awalnya kesemsem. Ketika kesemsem itu masuk ke si perempuan. Kata si perempuan ini, Anda orang yang ahli ibadah, Anda punya uang, saya tidak punya uang. Kalau mau pingin pegang-pegang, bahasanya begitu mungkin ya, pingin mau memanjangkan tangan atau meraba-raba, bayar dulu, kata si perempuan itu tadi. Akhirnya tidak jadi pula. Dikumpulkanlah uang oleh si orang yang ahli ibadah ini tadi. Ketika dikumpulkan dapat sekian dinar, lalu datang lagi ke si perempuan cantik itu tadi. Ketika datang sudah uangnya dikasihkan, sudah dikasihkan uangnya sudah dikasihkan itu. Ketika sudah dikasihkan, mau tangannya ini, bahasa sekarang mungkin mau merangkul lah itu, mau merangkul. Akhirnya itu gemeter, gitu ya. Orang yang ahli ibadah gemeter, hatinya gemeter, terus badannya gemeter. Karena gemeter itu akhirnya ingat kepada Allah. Ya Allah, ini kan perbuatan dosa ini kan. Ini perbuatan dosa ini. Akhirnya ini kaget akhirnya itu si orang yang ahli ibadah itu didorong begini itu ya, bahasa diceritain didorong. Akhirnya terjungkallah itu si perempuan. Terjungkal, akhirnya si perempuan cantik ini bilang, loh kenapa kok tidak jadi meraba-raba saya? Kenapa kok tidak jadi merangkul saya? Ya Allah, kata itu si orang yang ahli ibadah, inni akhafullah tadi itu. Inni akhafullah, ya Allah, saya takut kepada Allah, saya telah khilaf ini. Akhirnya bagaimana itu? Tidak jadi. Lah ini gimana uangnya ini kamu sudah bayar ini. Ya sudah, ambil saja. Akhirnya keluarlah itu si orang yang ahli ibadah itu tadi. Keluar, nggak jadi itu ya. Kaget kan itu ya. Ini namanya godaan. Kadang-kadang orang walaupun itu orang yang bertakwa, orang yang ahli ibadah, ada saja godaannya. Nah, kalau memang Allah memberikan hidayah, tidak sampai melakukan dosa itu tadi. Akhirnya itu pulanglah. Ketika pulang tadi itu akhirnya
siapa ini, si orang yang ahli ibadah ini kan ya yang memang dari awal ahli ibadah, dan ini masih dijaga oleh Allah. Akhirnya itu singkat cerita, si perempuan ini akhirnya ya, ada orang yang sudah ngasih uang tapi tidak mau memakai, dalam tanda petik ya, memakai dirinya. Akhirnya dicarilah isare beberapa tempat, beberapa kampung, beberapa desa itu, siapa kemarin yang datang sudah bayar tapi nggak mau memakai dirinya, kata si wanita cantik. Akhirnya dicari itu ada di pojokan itu, di pojokan kampung lah itu. Akhirnya oleh si wanita cantik itu dicari itu, didatangi. Ketika didatangi, ya ini ceritanya itu. Ketika didatangi itu, ya mana anta itu? Siapa kamu? Ya siapa kamu? Akhirnya cadarnya dibuka. Betapa kagetnya itu. Saking kagetnya itu siapa ini? Si orang yang ahli ibadah ini kaget sama orang perempuan itu yang cantik itu. Ya, sampean yang kemarin yang bayar saya itu ya. Iya. Nah ini gimana? Saya kalau enggak, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, saya sudah khilaf. Saking kagetnya sampai akhirnya itu mungkin jantungan itu akhirnya sampai apa? Orang yang ahli ibadah itu ketika tahu bahwa ya katakanlah si pelacur wanita cantik yang menjual dirinya itu mendatangi dirinya, saking takutnya itu kaget sampai akhirnya jantungan itu famatah, maka meninggal dunia. Seketika itu meninggal dunia. Loh, ketika meninggal dunia si wanita cantik itu ya tambah heran, tambah susah. Ini gimana ini, saya yang datang baik-baik minta dinikahi, si wanita ini minta dinikahi. Tapi ya karena saking kagetnya sudah merasa berdosa kepada Allah, ya mati mendadak. Ketika mati mendadak, maka si wanita ini memberikan woro-woro itu, memberikan pengumuman. Siapa? Apakah ada saudara dari orang yang ahli ibadah ini? Akhirnya orang kampung itu bilang ada itu, tapi saudaranya ini melarat, susah, ya fakir. Gak apa-apa, mana orangnya? Akhirnya diperkenalkan. Ketika diperkenalkan, ternyata itu orang yang saudaranya ini memang melarat. Ketika dikatakan, doh ini anda ini kan wanita cantik, wanita yang kaya, saya ini gak punya apa-apa. Kata si wanita, sudah, ini bagian dari barokahnya orang yang tadi itu menyadarkan saya. Ya, akhirnya apa? Si wanita yang pelacur, yang cantik, yang menjual diri ini akhirnya itu gara-gara ya rangkaian cerita tadi itu akhirnya itu ya tobat atau beda Gusti Allah, berhenti dari melacurkan dirinya. Paham kira-kira cerita inti dari ini? Intinya apa? Intinya bahwa ada ini kaitannya satu yang bisa diambil hikmah, bahwa orang ini kadang-kadang itu bisa atau pada Gusti Allah itu karena kejadian-kejadian yang misterius, kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Si wanita ini ya orang yang asalnya itu katakanlah menjual diri. Loh, ini taubatan nasuha, karena taubatnya nasuha, taubat yang betul-betul taubat itu akhirnya apa? Wanita yang cantik yang asal mulanya itu seperti tadi itu akhirnya ini betul-betul ya atau pada Gusti Allah, betul-betul memperbaiki dirinya, betul-betul itu taqarrub ilallah, dan betul-betul dia itu ya menjadi wanita yang baik-baik. Sampai akhirnya itu dari perkawinannya itu, ibaratnya perkawinan turun ini ya kan, si wanita ini pingin ke orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ibadah, tapi cuman karena meninggal mendadak akhirnya ya dinikahilah saudaranya itu yang melarat itu. Lah dari cerita ini akhirnya
terjadilah ya pernikahan, terjadilah suami istri, sampai akhirnya dari wanita ini ya melahirkan berapa? Sab'atun minal banin, melahirkan 7 anak laki-laki, kulluhum saru anbiya min bani Israel. Ya, dari wanita ini melahirkan anak 7 yang semuanya menjadi nabi-nabi Allah. Artinya bagaimana? Bisa jadi dari wanita-wanita yang nakal, wanita-wanita yang mungkin menjualkan dirinya, wanita-wanita yang mungkin ada perempuan-perempuan yang yang menjualkan, ya melacurkan dirinya itu. Tapi kalau Allah memberikan hidayah, ya Allah memberikan hidayah dan bertaubat, betul-betul menjadi orang yang baik, maka dari situ juga bisa akan lahir nanti keturunan-keturunan dzurriyyatan thayyibatan, dzurriyyatan shalihah, keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang saleh min ahlil ilmi wa ahlil khair. Dan ini banyak terjadi ya cerita-cerita inspirasi yang bisa diambilkan ibrah seperti ini. Faham ya? Artinya apa? Kita tidak boleh tidak boleh berputus asa terus, atau pada Gusti Allah, minta dak Gusti Allah, ya hidup kita ini menjadi hidup yang baik, hidup kita menjadi hidup yang penuh manfaat, maslahat dan barakah, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain, untuk anak cucu dan keturunan-keturunannya. Begitu. Paham ya? Ya, bi barakatit taubah walhamdulillah. Kadza naqala fil Bukhari alaihi rahmatul bari wallahu a'lam bissawab. Bi barakatil Fatihah.